Manisnya kue, siapa sih yang gak suka? Kayak Milk Crepes ini nih, kue yang lagi hits dengan lapisannya yang banyak banget. Tapi ternyata selain manis di mulut, manis juga loh peluang bisnisnya. Lapisan demi lapisan inilah yang membuat panganan ini terlihat menarik. Tumpukan adonan tipis yang diberi krim berulang kali terlihat sangat menggugah selera. Rasanya pun beragam dari rasa manis kopi tiramisu hingga rasa segar dari buah stroberi. Manisnya Milk Crepes mendatangkan cuan yang manis pula bagi pelaku usahanya. Seperti Vania, ia memulai bisnis Milk Crepes miliknya yang ia beri nama Blueberry Patisserie sejak tahun 2020 lalu. Setelah ia membuatkan kue ulang tahun untuk sang ibu bersama adik-adiknya. Tak disangka, kue buatannya ini mendapatkan respon yang sangat baik dari kerabat-kerabat dekatnya. Sejak itu pun ia mulai berjualan dengan menerapkan sistem pre-order. Cara ini membantu meminimalkan kerugian. Produk hanya akan dibuat berdasarkan pesanan dengan pembayaran dilakukan di muka oleh konsumen dan ini bisa dijadikan sebagai modal produksi. Namun, bisnisnya ini tak selalu berjalan mulus. Vania pernah merugi saat salah satu tokonya yang baru ia buka terendam oleh banjir. Ia pun harus merelakan stok kue-kue buatannya utuh tak dibeli oleh konsumen. Menurut Vania, ada beberapa faktor penting dalam menjalankan bisnis, yakni faktor eksternal dan internal. Itu dilihat dari internal sama eksternalnya. Jadi kalau misalnya yang dari eksternalnya memang pasti kita butuh untuk pemasaran, kita harus selalu ngelihat peluang untuk produk-produk baru dan gampang beradaptasi. Itu kan kalau misalnya secara eksternal ya. Tapi yang selama ini kita juga pelajarin, nggak kalah pentingnya itu tuh faktor internalnya. Jadi masalah di dalamnya karyawannya itu tuh benar-benar harus kita perhatikan, trainingnya kita harus ragamkan, semua SOP harus sama. Kini bisnisnya terus berkembang hingga memiliki 7 cabang. Setiap cabang tersebut menghasilkan cuan yang fantastis. Sebenarnya sih kalau untuk omset per bulan tuh benar-benar naik turun banget ya, dan itu bagus ya kalau pas benar-benar pas peak season misalnya Lebaran atau Natalan gitu, keuntungan per tokonya itu kira-kira bisa sampai mungkin ya sekitar 200-an juta gitu bisa sih. Milk Crepes buatannya pun kini telah memiliki tempat di hati para pecinta dessert atau makanan manis. Tertarik aja ya, tampilannya cukup menarik dan imut-imut gitu juga sih. Terus tempatnya juga buat work from cafe juga kayak enak banget gitu sih. Lain halnya Bella memiliki Froziland yang memulai usahanya karena mengalami kesulitan ekonomi. Ia harus memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu orang tuanya. Pada 2017, ia mulai berjualan keliling di beberapa sekolah. Modal awal yang ia keluarkan saat itu pun seadanya. Sisihan uang jajan aja sih Kak, nggak nyampe 200.000. Cuman kan diputer-puter terus tuh modalnya. Buat yang bikin sekarang ini juga dari perputaran uang yang pas dari awal itu aja sih. Pernah merasakan sulitnya berbisnis karena tak mendapat satupun pesanan via online, Bella tetap konsisten hingga bisnisnya terus berkembang. Saat ini, ia telah membuka gerai yang ia beri nama Froziland di rumahnya. Omset usahanya pun kini telah mencapai 60 juta rupiah per bulannya. Dalam sehari, Milk Crepes buatannya dapat terjual hingga 50 loyang. Satu loyang terdapat 8 potong kue dan tiap potongnya dibanderol 15-20 ribu rupiah. Menurut Bella, pemasaran via media sosial pada zaman sekarang sangatlah membantu. Di 2018 tuh udah konsisten upload konten di Instagram, terus di marketinginnya lewat sosial media gitu. Selain pemasaran produk di media sosial, kunci sukses bisnis makanan penutup lainnya adalah mengikuti tren. Inovasi menu-menu baru yang sesuai dengan selera konsumen harus tercipta. Emang rasanya cocok, terus harganya juga murah banget. Nah jadi emang beberapa kali sering beli kesini. Dilihat dari sisi konsumen, beberapa alasan yang menarik minat membeli Milk Crepes adalah rasa, harga, tampilan, dan tempat penjualan. Nah, bagaimana? Tertarik memulai bisnis Milk Crepes ini? Graciela Pangaribuan, Jimmy Chandra, Devi Fitriani, Jakarta.